Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 17 Rajab 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dimulai malam ini, setiap Senin malam yang sejatinya pelajaran kita adalah Minhajul Firqah An-Najiyah wa Taifal Mansurah, jalan golongan yang selamat, karena kita mau memasuki Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah 1442 Hijriah. Maka kajian tersebut kita ganti dengan Ad-Daurah Asy-Syar'iyyah, kajian Islam intensif. Dan tema kajian Islam intensif ini setiap Senin malam insyaallah, dari mulai tanggal 17 Rajab sampai tanggal 15 Sya'ban, setiap Senin malam kita beri tema meraih berkah Ramadan 1442 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Ahibati talabah wal muwazzafun, para santri-santri sekalian dan juga para ikhwah pegawai, para musyrifun yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita.
Ini adalah pertemuan pertama di dalam kajian Islam intensif meraih berkah Ramadan 1442 Hijriah, dan materi insya Allah sudah dipegang semua oleh peserta kajian Islam intensif. Kita memulai ad-daurah asy-syar'iyyah, kajian Islam intensif ini. فعلى القارئ أن يتفضل مشكورا. نعم. Kajian Islam intensif meraih berkah Ramadan 1442 Hijriah. Materi kajian 1. Hukum dan adat puasa. 1. Definisi puasa. Baik. Pada materi kajian 1, maka kita akan membicarakan hukum dan adab-adab puasa. Hukum berarti adalah sebuah redaksi syariat yang diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita katakan hukum puasa, maka dia adalah redaksi syariat baik di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa. Apakah puasa tersebut wajib atau sunnah atau mubah atau bahkan makruh atau haram. Kemudian nanti kita akan membicarakan adab-adab puasa. Poin pertama yaitu definisi puasa. Ahibati hafizakumullah ta'ala, puasa secara bahasa artinya adalah al-imsak, dan artinya dalam bahasa Indonesia menahan. Secara bahasa artinya adalah al-imsak. Jadi puasa bahasa Arabnya sama yasum, dan arti sama yasumu amsaka yumsiku, yang artinya dalam bahasa Indonesia menahan. Sebagaimana Maryam alaihissalam ketika beliau mengandung Nabi Isa tanpa suami, maka agar tidak menimbulkan kegaduhan, maka beliau bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Berpuasa di sini maksudnya menahan, tidak berkata-kata. Apapun yang ditanyakan oleh orang Yahudi, kenapa kamu hamil tanpa suami? Maka beliau berpuasa. Dan arti berpuasa secara bahasa di sini adalah menahan untuk berbicara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 26, "Inni nadzartu lirrahmani sauman." Sesungguhnya aku bernazar, mewajibkan pada diriku sendiri untuk Allah yang Maha Pengasih, sauman. Sauman artinya menahan. Menahan apa? Berbicara. Apapun yang kalian tanyakan, aku tidak akan jawab. Ini arti as-siyam atau as-saum secara bahasa. Artinya al-imsak dalam bahasa Indonesia artinya menahan. Adapun arti di dalam istilah syariat disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Jurjani di dalam kitabnya At-Ta'rifat, bahwa as-siyam ibaratun an imsakin makhsus, sebuah ungkapan tentang menahan yang khusus. Wa huwa al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima' min as-subhi ila al-maghribi ma'an niyyah, yaitu menahan makan, minum serta jimak. Jimak maksudnya bersetubuh suami istri
dari subuh sampai maghrib disertai dengan niat. Saya ulangi, menurut Al-Jurjani di dalam kitabnya Ta'rifat, bahwa as-siyamu syar'an di dalam terminologi syariat, istilah syariat Islam, adalah ibaratun an imsakin makhsus, yaitu ungkapan untuk sesuatu menahan yang khusus. Menahan apa? Makan, minum, berjima dari subuh sampai maghrib disertai dengan niat. Ini adalah pengertian dari Al-Jurjani di dalam kitabnya At-Ta'rifat, kemudian juga Al-Fayyumi dalam kitabnya Al-Misbahul Munir. Adapun dari para ulama, saya ambilkan pengertian yang lebih komprehensif, lebih jami', mani'. Jami' itu artinya mengumpulkan seluruh kata yang diperlukan dalam sebuah istilah. Mani' menolak kata yang tidak perlu. Apa? Perhatikan baik-baik. Ini pengertian yang lengkap. Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, ulama Islam abad ke-15 Hijriah, baru-baru wafat 20 tahun yang lalu, dari kerajaan Arab Saudi, ahli fikih. Beliau mengatakan, huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki biniyah anil akli wasyurbi wasairil mufattirat min tulu'il fajri al-thani ila ghurubi syamsi min syakhsin makhsus bi syurutin makhsusah. Perhatikan baik-baik. Puasa adalah proses beribadah kepada Allah dengan menahan, proses beribadah kepada Allah dengan menahan dari makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa. Dari makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari dilakukan oleh seorang yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Saya ulangi. Puasa adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala, beribadah atau proses beribadah kepada Allah bil imsaki biniyah, dengan menahan anil akli, dari makan, wasyurbi, minum, wasairil mufattirat, dan seluruh yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri tsani, dari terbit fajar kedua, ila ghurubi syams, sampai terbenam matahari, min syakhsin maksus, dilakukan oleh orang yang khusus, bi syurutin makhsusah, dengan syarat-syarat yang khusus, disertai niat. Disertai niat. Kita akan bahas pengertian ini sembari kalian juga menulis apa yang kurang. Perhatikan pengertian ini. Puasa adalah proses beribadah kepada Allah. Jadi puasa itu beribadah kepada Allah SWT. Caranya bagaimana cara ibadahnya? Kalau sholat kan caranya takbiratul ihram sampai salam. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujudnya. Itu proses beribadah kepada Allah dalam sholat. Nah, proses beribadah kepada Allah dalam puasa bagaimana? Menahan. Menahan apa? Makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa. Nanti kita akan sebutkan di dalam pertemuan ini 9 pembatal puasa. Makanya kita cukup menahan makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa. Apapun itu, ada 9. Mulai kapan menahannya? Dari terbit fajar kedua. Apa maksud daripada terbit fajar kedua? Fajar itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu fajar shadiq.
fajar kadzib. Fajar yang ada di malam hari. Dia muncul sinar kemudian naik ke atas, hilang. Yang kedua fajar shadiq, fajar yang benar. Dia muncul kemudian dia melebar, lalu setelah itu masuklah waktu subuh. Jadi fajar yang kedua maksudnya adalah waktu subuh sampai terbenam matahari. Jadi dimanapun kita berada, terdengar azan atau tidak terdengar azan, kalau sudah terbenam matahari, waktu berbuka dari puasa. Dikerjakan oleh orang yang khusus. Nanti ada orang yang Islam, berarti orang kafir tidak boleh. Ada orang yang balik, berarti anak kecil tidak sah, tidak wajib. Bukan tidak sah, tidak wajib. Kemudian ada seorang yang berakal, berarti orang gila tidak sah puasanya, dan seterusnya. Orangnya khusus. Kemudian dikerjakan dengan memenuhi syarat-syarat yang khusus, disertai niat, harus ada niat. Karena kalau cuma menahan makan minum dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari tanpa niat puasa, tidak sah puasanya. Apalagi puasa Ramadan, nanti ada pembicaraan khusus tentang niat. Baik, itu pengertian puasa. Itu pengertian puasa. Nah, iqra. Dua, hukum puasa di bulan Ramadan. Lihat hukum puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa ketika kita berbicara tentang hukum, maka kita berarti membicarakan apa perintah oleh Allah terhadap kita. Apa perintah oleh Allah terhadap kita. Nah, ketika kita mengatakan hukum puasa, berarti para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membicarakan tentang perintah Allah kepada kita tentang puasa apa? Perintah Allah tentang puasa kepada kita apa? Taib. Hukum berpuasa wajib Ramadan. Kita sekarang berbicara tentang puasa Ramadan, bukan sembarang puasa. Puasa Ramadan, yaitu menahan makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, dilakukan oleh orang yang khusus dengan syarat yang khusus, dengan niat pada bulan Ramadan. Apa hukumnya? Maka pembicaraan ini penting. Kenapa demikian? Karena banyak dari kaum muslimin yang tidak berpuasa gara-gara tidak tahu hukum berpuasa Ramadan. Banyak nggak yang tidak puasa? Banyak. Kalau tidak mau dikatakan banyak, sebagian. Sebagian dari kaum muslimin yang tidak berpuasa, salah satu penyebabnya adalah tidak mengetahui hukum berpuasa Ramadan. Maka hukum berpuasa Ramadan, hukumnya wajib. Apa itu wajib? Ini penting. Di dalam ilmu usul fikih, wajib artinya adalah ma amara bihi syari'u amran jaziman ustuhiqqa bil adzabi tarikuhu 'amdan mutlaqa. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Kita katakan hukum puasa wajib, berarti puasa adalah perintah oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Tidak ada alasan dia meninggalkan puasa, dia tinggalkan begitu saja karena meremehkan, karena merasa malas. Maka orang ini berarti telah meninggalkan perintah yang keras dalam syariat dan berhak mendapatkan siksa. Itu adalah pengertian wajib.
Maka hukum berpuasa wajib, hukum puasa Ramadan wajib berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma'. Al-Quran sudah kita tahu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis sudah kita tahu pengertiannya, yaitu segala macam ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ijma' adalah konsensus. Konsensus maksudnya kesepakatan para ulama Islam sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah permasalahan dari permasalahan agama. Maka hukum puasa adalah wajib berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma'. Baik, kita ambil sekarang dalil dari Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, kutiba alaikum. Kalau kita terjemahkan secara letterlek bahasa Indonesia, dituliskan atas kalian. Para ulama usul fikih, apabila ada Allah berfirman seperti ini, dituliskan atas kalian, mereka mengatakan ini adalah min alfadhil amr. Ini dari lafaz perintah, dituliskan atas kalian. Maksudnya diperintahkan atas kalian. Wal aslu fil amri lil wujub. Perhatikan sini. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kutiba ala. Dan ini banyak di dalam Al-Qur'an. Kalau diterjemahkan berarti dituliskan atas. Nanti kalian apa? Puasa, kemudian berjihad, kemudian qisas, banyak dalam Al-Quran. Kata kutiba ala artinya secara bahasa Indonesia dituliskan atas, dan maknanya dia termasuk daripada lafaz perintah, diperintahkan atas kalian. Kutiba alaikumus shiyam, diperintahkan atas kalian berpuasa. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Baik. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Dalil yang lain dari Al-Quran yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan, surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa dari kalian yang menyaksikan bulan Ramadan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Fal yasumhu, di situ ada fa, ada lam. Lam di sini maksudnya adalah lamul amri. Ya sudah ya.
Lihat di sini, lam di sini maksudnya adalah lamul amri. Fal yasum. Lam di sini menunjukkan kepada perintah, disebut sebagai lamul amri, lam perintah. Maka hendaklah, dan kembali lagi ke permasalahan tadi, asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Al-aslu fil amri yadullu lil wujub. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Berarti wajib hukumnya puasa Ramadan, karena ada lamul amri falyasum. Siapa yang melihat bulan Ramadan wajib berpuasa Ramadan. Nah, adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Talha bin Ubaidillah, bahwa ada seorang A'rabi. A'rabi artinya adalah seorang yang hidup di kampung, maka ada disebut dengan Badui. Badui itu diambil dari kata-kata baida, dan dia adalah orang-orang yang hidup di pedalaman kampung. Datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan kepalanya tidak tertutup. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni bima faradallahu alayya min as-siyam." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang apa yang Allah wajibkan, Allah fardukan. Jumhur ulama sepakat bahwa antara fardu dengan wajib adalah sinonim. Dia kata yang sama, fardu dan wajib. Di dalam hadis ini memakai kata fardu. Apa yang Allah fardukan atasku dari puasa. Maka Rasulullah SAW menjawab, syahru Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Baik. Sekarang, kalau kita katakan hukum berpuasa adalah wajib, berdasarkan Al-Quran sudah kita ambil dalilnya, berdasarkan hadis Rasul sudah kita ambil dalilnya, berdasarkan ijma', maka para ulama berijma' ala fardhiyatis shaum. Para ulama bersepakat tentang kewajiban berpuasa Ramadan secara umum. Baik. Kalau sudah kita ketahui dia wajib berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul, ijma'. Atas siapa wajibnya? Siapa saja yang diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa? Ada 6 syarat yang diwajibkan berpuasa. Yang pertama, Islam. Berarti diwajibkan atas seorang muslim. Berarti diwajibkan atas seorang muslim. Berarti kebalikan dari Islam adalah kekufuran. Berarti orang kafir tidak wajib berpuasa dan tidak sah puasanya. Orang kafir tidak wajib berpuasa dan tidak sah puasanya. Hal ini berdasarkan surat At-Taubah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Dan tidaklah ada yang menahan dari mereka diterima amal ibadah mereka, sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Orang kafir tidak sah puasanya dan tidak diwajibkan puasanya. Tetapi catat baik-baik, orang kafir akan disiksa di akhirat karena tidak melaksanakan syariat Islam, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu zakat, haji. Saya ulangi, syarat pertama Islam, berarti kebalikan dari Islam kekufuran. Berarti orang kafir tidak wajib puasa. Paham sampai sini? Dan tidak sah puasanya. Paham sampai sini? Tetapi di akhirat ia akan disiksa
karena tidak melaksanakan syariat Islam, di antaranya puasa. Apa dalilnya? Jadi orang kafir itu kalau mati di atas kekufurannya, dia mendapatkan dua siksa. Disiksa atas kekufurannya, yang kedua disiksa karena dia tidak mengerjakan syariat Islam. Paham ini para ikhwan? Disiksa atas kekufurannya dan disiksa atas tidak mengerjakannya syariat Islam. Dalilnya adalah ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Muddathir ayat 44 sampai 47. Ma salakakum fi saqar? Hei kalian penghuni neraka, kalian masuk ke dalam neraka saqar. Lihat jawabannya apa? Qalu lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang-orang yang sholat, padahal dia kafir, yang tidak diwajibkan sholat. Tetapi nanti di akhirat dia akan apa? Disiksa atas tidak sholat dan juga tidak puasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua Islam, syarat yang kedua baligh. Yang baligh diwajibkan puasa. Kebalikan dari baligh yang belum baligh, masih kecil, maka tidak wajib puasanya. Tetapi kalau ada anak kecil berpuasa, sah atau tidak? Sah kalau seandainya dia mengerjakan rukun puasa. Dalil yang menunjukkan bahwasanya anak kecil tidak wajib puasa, hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalatha." Pena diangkat dari 3 orang. Anil majnuni al-maghlubi ala aqli hatta yafiq, wa anil naim hatta yastayqid, wa anis sabi hatta yahtam. Dari orang gila yang hilang akalnya sampai sadar, dari anak kecil, dari orang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia baligh. Syarat yang keempat yaitu berakal. Kebalikannya orang gila. Syarat yang ketiga berakal. Kebalikannya orang gila. Berarti orang gila tidak diwajibkan atas mereka berpuasa. Ustaz, kakek saya pikun, kadang ingat kadang tidak, maka wajibkah dia berpuasa? Nanti di bagian ketiga kalau tidak salah ada pembicaraan permasalahan seputar puasa. Ya. Baik. Ustaz, saya tidur dari habis subuh sampai maghrib, sahkah puasa saya? Nanti, karena kan hilang akalnya. Nanti kita bicarakan ketika kita membicarakan permasalahan seputar puasa. Yang jelas syarat yang ketiga adalah berakal. Kebalikan dari berakal yaitu gila. Maka orang gila tidak diwajibkan atasnya berpuasa. Dalilnya tadi sama. Ya, diangkat pena pencatatan amal dari orang gila yang hilang akalnya. Syarat yang keempat adalah mampu. Yang tidak mampu seperti orang tua, renta, seperti wanita hamil menyusui, seperti orang yang sedang bersafar, seperti orang yang sedang berjihad, seperti orang yang sakit, tidak mampu, maka tidak wajib untuk berpuasa. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian sakit atau sedang bersafar, maka boleh dia tidak berpuasa dan dia mengqadha di lain hari. Syarat yang kelima yaitu muqim. Muqim artinya tidak safar, dia berdiam di tempat, tidak safar. Safar artinya dia melakukan perjalanan yang di dalamnya dia boleh mengqashar salat.
Kalau seandainya dia diam di sebuah tempat dan dia tidak mengqashar sholat di dalamnya, maka berarti dia diwajibkan untuk berpuasa. Puasa apa? Ramadan. Dalilnya sama tadi, surah Al-Baqarah ayat 184. Syarat yang keenam, terlepas dari penghalang-penghalang puasa. Apa itu penghalang-penghalang puasa? Haid dan nifas. Wanita yang keluar darahnya setiap bulan disebut dengan haid, dan wanita yang keluar darahnya setelah melahirkan disebut dengan nifas. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alais idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah wanita kalau seandainya sedang haid, datang bulan menstruasi, dia tidak boleh berpuasa dan tidak boleh sholat. Ini menunjukkan bahwasanya wanita haid dan nifas, karena nifas sejenis dengan haid, wanita haid dan nifas boleh tidak berpuasa dan dia mengqadha di lain hari. Nah, ya Kak. 3. Dua cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Dua cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Kita sebagai rakyat di negara Islam, negara Indonesia ini, maka alhamdulillah pemerintah kita melalui Kementerian Agama menentukan Ramadan dengan sesuai petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ada dua cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Yang pertama yaitu yang disebut dengan ruqyatul hilal. Yang pertama adalah yang disebut dengan ruqyatul hilal. Melihat bulan untuk menentukan mulai masuknya bulan Ramadan atau masuknya bulan Syawal. Melihat bulan baik dengan kasat mata langsung dengan matanya atau dengan teropong. Itu namanya apa? Ruqyatul hilal. Ruqyatul hilal. Jangan sampai salah menyebutnya. Apa namanya? Ruqyatul hilal. Ya, itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ruqyatul hilal. Bahasa Arabnya ruqyatul hilal. Ra, hamzah di atas waw, ya ta marbutah. Ruqyatul hilal. Artinya proses melihat bulan dengan mata kepala atau dengan teropong. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan menyempurnakan jumlah bilangan Ramadan. Saya ulangi. Menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 bulan. Ini saya jelaskan. Misalkan hari ini hari Senin. Hari ini tanggal 29 Sya'ban. Maka kita melihat bulan. Kalau terlihat hilal, hilal itu apa? Awal bulan. Awal bulan. Dan dia terlihatnya sebentar sekali. Awal bulan terlihat. Ya. Kalau terlihat berarti besok Selasa 1 Ramadan. Paham? Kalau terlihat hilal. Kalau hilalnya tidak terlihat karena ada awan, pokoknya tidak terlihat, maka berarti Selasa menjadi 30 Sya'ban. Berarti puasanya tanggal hari apa? Rabu, tanggal 1 Ramadan. Nah, cara yang kedua, ru'yatul hilal yang pertama, cara yang kedua adalah menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.
menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, menjadi 30 hari. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dua ini dalilnya apa? Apa cara yang pertama tadi? Ruqyatul hilal. Cara yang kedua, menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Apa dalilnya? Lihat dalilnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahru 29 lailatan, fala tasumu hatta tarawul hilal, wa la tuftiru hatta taraw." Bulan itu jumlah harinya kebiasaannya, di kita berbicara bulan Qamariyah, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani sampai Dzulhijjah. Bulan itu kebiasaan jumlah harinya 29 hari. Maka janganlah kalian berpuasa Ramadan sampai kalian melihat hilal. Nah, itu dalilnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30." Jika terhalang oleh kalian tidak bisa melihat bulan Sya'ban, melihat bulan Ramadan, hilal bulan Ramadan, maka sempurnakanlah jumlah bilangan bulan menjadi berapa? 30 hari. Paham ini para ikhwah? Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, lafaz yang lain, "Inna ummatun ummiyah, la naktub wa la nahsib, asy-syahru hakadha wa hakadha." Kita umat yang buta tulis dan baca. Kita tidak bisa menulis, kita tidak bisa membaca, kita tidak bisa menghitung. Maka bulan itu seperti ini, seperti ini. Maksudnya kadang 29 hari, kadang 30 hari. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, iqra. Dua rukun puasa. Sekarang poin yang keempat, 2 rukun puasa. Apa itu 2 rukun puasa? Rukun, apa itu rukun? Rukun pengertiannya adalah mahiyatus syai', inti sesuatu. Itu arti rukun, inti sesuatu. Kalau kita katakan rukun Islam, berarti itu inti Islam. Kalau kita katakan rukun iman, berarti inti iman. Para ulama usul fikih mengatakan rukun artinya adalah ma la yatimmu illa bihi, sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Islam tidak sempurna kecuali dengan mengerjakan rukun-rukunnya. 2 kalimat syahadat, puasa Ramadan, mendirikan sholat puasa Ramadan, bayar zakat, dan berhaji ke Baitul. Iman tidak sempurna kecuali dengan mengerjakan rukun-rukunnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman kepada qadha dan qadarnya, baik dan buruknya. Nah, begitu juga ketika kita katakan rukun puasa, puasa tidak akan sempurna kecuali dengannya. Dan rukun bagian dari puasa. Itu bedanya rukun dengan syarat. Kalau syarat di luar puasa. Saya beri contoh. Rukun bagian di dalam sesuatu tersebut. Contoh, membaca surat Al-Fatihah adalah rukun sholat.
Di mana kita membaca surah Al-Fatihah? Di dalam sholat atau di luar sholat? Di dalam sholat. Berwudu syarat atau rukun? Syarat. Sahnya sholat. Di mana kita mengerjakan wudu? Di dalam sholat atau di luar sholat? Itu bedanya rukun dengan syarat. Rukun mahiyatus syai', inti sesuatu. Sedangkan syarat adalah dia merupakan sesuatu di luar bagian dan berfungsi juga untuk menjadikan amalan tersebut sah atau tidak sah. Ya. Berarti rukun puasa berarti dia adalah mahiyatus syai', inti sesuatu. Berarti inti puasa, dan dia bagian dari puasa tersebut. Itulah rukun. Inti puasa dan dia bagian dari puasa tersebut. Nah, lalu apa rukun puasa? Yang pertama, rukun puasa adalah berniat. Dan niat adalah al-azmu wal qasdu. Niat artinya adalah tekad dan maksud. Niat artinya adalah tekad dan maksud. Berarti niat pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Niat pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Maka bukan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang ada berniat untuk sholat atau untuk puasa dengan lisannya, bukan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti kalau ada orang mengucapkan usolli fardhal maghribi 3 raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Ini bukan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sholat sekitar 13 tahun selama hidup beliau. Tidak pernah ada satu hadis pun menyebutkan bahwa beliau mengucapkan usalli fardhal maghribi atau yang semisalnya. Begitu juga puasa. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maka belum ada satu hadis pun Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan hal itu. Ya, maka kenapa? Karena niat amalan hati. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atu'allimunallaha bidinikum." Apakah kalian ingin memberitahukan Allah, ingin mengajari Allah tentang agama kalian? Enggak perlu, Allah Maha tahu. Ya, surat Al-Hujurat ayat 16. Katakan wahai Muhammad, apakah kalian ingin mengajari Allah agama kalian, amalan kalian? Enggak perlu, Allah Maha tahu. Tidak perlu kita memberitahukan Allah Subhanahu wa taala. Cukup berniat di dalam hati. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, untuk puasa Ramadan. Nah, sebelum saya lanjutkan silahkan azan dulu. Nah, tafadhal.
Nah, kita lanjutkan. Rukun yang pertama adalah niat. Berniat di dalam hati untuk berpuasa. Dan khusus bulan Ramadan, niatnya dilakukan di malam hari sebelum masuk waktu subuh. Khusus puasa Ramadan, catat ini baik-baik. Niatnya dilakukan di malam hari sebelum masuk waktu subuh. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari hadis sahabat Nabi dan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajr fala siyama lah." Siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Dan ini khusus untuk puasa Ramadan. Adapun puasa sunnah, maka boleh berpuasanya di pagi hari. Misalkan dia tidak dapatin makanan, dia malas untuk makan, puasa boleh. Tapi kalau untuk puasa Ramadan, niatnya di malam hari. Taib. Rukun yang kedua adalah menahan. Menahan apa? Makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 187. Surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail." Makanlah, minumlah
sampai jelas benang putih dari benang hitam karena masuk waktu fajar, yaitu masuk waktu subuh. Kemudian sempurnakanlah berpuasa sampai malam. Ini menunjukkan bahwasanya rukun puasa adalah menahan makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Taib, iqra. 5. Orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Sekarang kita akan membicarakan siapakah orang-orang yang diperbolehkan untuk berpuasa untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang sakit. Sakit di sini ada dua macam. Sakit yang kronis, yang menahun, sudah lama sakitnya, maka kalau dia tidak sanggup untuk berpuasa, dia boleh untuk berbuka dan tidak berpuasa. Sakit yang kronis. Sakit yang kedua, sakit yang akut. Akut itu artinya sakit yang datang tiba-tiba dan diharapkan cepat kesembuhannya. Maka dua jenis orang sakit ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian sakit atau bepergian, maka hendaklah dia berpuasa. Hendaklah dia berbuka puasa dan mengqadha di lain hari. Boleh dia berbuka puasa dan mengqadha di lain hari. Kemudian orang yang kedua yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang lemah, yang tidak sanggup untuk berpuasa. Hal ini sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Asy-syaikhul kabir wasy-syaikhatul kabirah la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yaumin miskina." Artinya, orang tua renta laki-laki dan orang tua renta perempuan yang kedua-duanya tidak sanggup untuk berpuasa, maka hendaklah dia memberi makan kepada seorang fakir miskin di setiap hari mereka berdua tidak berpuasa. Taib. Ini orang yang kedua. Orang yang ketiga, musafir. Yang boleh tidak berpuasa, musafir. Allah berfirman tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Faman kana minkum maridan aw ala safar." Siapa di antara kalian sakit atau bepergian, bersafar, maka hendaklah dia berbuka dan mengqadha di lain hari. Dan begitu juga dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri as-shaum." Allah membebaskan atas orang yang berpuasa, atas orang yang bersafar puasa. Boleh orang yang safar untuk dia tidak berpuasa. Nah, safar di sini maksudnya apa? Kita misalkan nih dari Barito Kuala, Desa Lokrawa, Kecamatan Mandastana, kita ke Martapura, apakah disebut safar? Kalau ke Kandangan, apakah disebut safar? Kalau ke Barabai, apakah disebut safar? Maka pendapat yang lebih kuat adalah sebagian ulama, bahkan sebagian besar ulama, jumhur ulama mengatakan diberikan jarak seperti 80 km. Tetapi pendapat yang lebih kuat
wallahu alam, sesuai dengan keumuman ayat dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Jika kalian bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat. Maka kalau orang desa Lokerawa bepergian ke sebuah tempat, ke kandangan misalkan, mereka menyebutnya sebagai safar, berarti itu safar meskipun belum sampai 80 kilometer. Paham ini? Jadi disesuaikan dengan kebiasaan orang di tempat itu. Dan ciri yang paling utama adalah safar, yaitu mengqasar salat. Mengqasar salat. Maka kalau sudah mengqasar salat, boleh untuk tidak berpuasa. Orang yang keempat yaitu wanita haid dan nifas. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, atau perkataan Aisyah radhiyallahu anha, "Kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah." Kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi kami para wanita pernah haid di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita diperintahkan untuk mengqadha puasa. Ini berarti menunjukkan bahwasanya wanita haid dia tidak boleh berpuasa. Yang kelima, wanita hamil dan menyusui boleh untuk tidak berpuasa. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jal wada'a 'anil musafiri syatras salah wa 'anil musafiri wal hamili wal murdi'i as-shaum awis siyam." Allah membebaskan dari seorang musafir, wanita hamil, wanita menyusui berpuasa, boleh tidak berpuasa. Yang keenam, yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang dipaksa untuk tidak berpuasa. Dipaksa untuk tidak berpuasa. Dengan paksaan, kalau seandainya tidak dikerjakan, mengancam nyawa atau cacat pada tubuh. Saya katakan kepada Fadri misalkan, "Fadri, ayo buka, kalau enggak saya tembak." Maka waktu itu berbuka dan sah puasanya, enggak boleh dan tidak perlu mengqadha karena dipaksa untuk berbuka. Paksaan yang mengancam nyawa atau cacat pada tubuh. Tapi kalau seandainya pistolnya pistol incaan, paham incaan? Pistol buatan, nggak beneran, maka pada saat itu ancamannya tidak mengancam. Tidak boleh Fadri makan. Ketika ditanya, "Kenapa makan?" "Saya diancam, Ustaz." Ancamannya apa? Pistol palsu. Nah, ini bukan ancaman. Paham ini? Nah, dalilnya surat An-Nahl ayat 106. "Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri fa 'alaihi ghadabun man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihi ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim." Siapa yang kufur terhadap Allah setelah imannya, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan, tetapi yang mendapat siksa adalah yang dia tenang mengucapkan kalimat kekufuran, maka baginya murka Allah dan siksa yang pedih. Yang ketujuh, orang yang boleh berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan yang memerlukan untuk berbuka karena terpaksa. Kalau tidak berbuka, maka dia akan celaka, bahaya nyawanya, atau akan cacat tubuhnya. Terpaksa berbuka seperti orang yang menolong orang yang sedang tenggelam, orang yang menolong orang yang mau terbakar di dalam rumah, maka dia harus berbuka untuk kuat menolong orang tersebut. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, orang yang sangat haus, sangat lapar, kalau tidak makan tidak minum mati. Sangat haus, sangat
lapar, kalau tidak makan tidak minum maka mati. Ini boleh berbuka. Ya. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Maka kalau seandainya benar-benar lapar, benar-benar haus, kalau tidak makan, kalau tidak minum mati, maka berarti dia boleh berbuka. Nah, nanti timbul pertanyaan, Ustadz, saya atau bapak saya kerjanya tukang becak atau kerjanya kuli bangunan, kan panas seperti ini sekarang, sudah mulai panas, berkurang hujannya, puasa-puasa Ramadan bekerja, boleh nggak berbuka? Maka jawabannya tidak, kecuali mau mati dulu baru boleh berbuka. Paham? Karena tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan bahwa boleh berbuka karena bekerja, nggak ada. Ya. Yang kesembilan yaitu barang siapa yang memerlukan berbuka untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Barang siapa yang memerlukan berbuka untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, seperti mau berjihad, memerangi musuh, maka dia berbuka untuk berjihad, berbuka puasa untuk berjihad, boleh ini. Seperti penaklukan kota Mekah tahun ke-7 Hijriah. Ketika mau mendekati kota Mekah, Rasulullah SAW bersabda, "Innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwa lakum." Sesungguhnya kalian sudah hampir dekat dengan musuh kalian. Berbuka puasa lebih kuat bagi kalian saat berperang. Nah, ini boleh berbuka. Nah, itu adalah 9 orang yang diperbolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Baik. Karena pembatal puasa panjang pembicaranya, insyaallah Senin depan kita akan lanjutkan. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada waktu 7 menit. Siapa yang ingin bertanya? Naam. Tafadhal. Ati mikrofon. Ati syafan. Bisurah. Nah. Ya Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi. Barakallahu fiik. Misalkan kalau keluar darah haid itu puasanya batal atau tidak? Batal. Atau keluar darah haid Batal. apa namanya? Darah istiadah. Istihadhah tidak batal. Kalau keluar darah istihadhah tidak batal. Darah istihadhah berbeda dengan darah haid. Kalau darah haid itu dari dalam rahim dan disebabkan karena kebiasaan darah wanita yang keluar di setiap bulannya. Sedangkan darah istihadhah dari depan rahim, dan itu karena darah kotoran atau tendangan setan. Raqbatun min raqbatis syayatin, kata Rasulullah SAW. Maka tidak batal puasanya, tidak batal sholatnya, tetap wajib puasa, tetap wajib sholat. Wallahu a'lam. Naam. Naam. Syekh Wildan yurid an yasal. Ati mikrofon. Ustaz Wildan. تفضل يا شيخ. جزاكم الله خيرا. بارك الله. سؤال: هل الحامل والمرضي يقضي الصوم نظرا بأن الحمل والإرضاع يعني يستغرق 3 رمضان. كيف طيب. يقضي الصوم؟ أنا أجيب باللغة الإندونيسية حتى يفهم الجميع. Saya akan jawab dengan bahasa Indonesia sampai yang lain pada paham. Wa illa naqsat al-faidah ba'da. Kalau enggak faedahnya berkurang nanti. Pertanyaannya adalah wanita hamil dan menyusui, apabila mereka tidak berpuasa, apakah nanti mengqadha di lain hari atau membayar fidyah?
Saya ingin katakan yang pertama, wanita hamil dan menyusui asal hukumnya tetap wajib puasa. Makanya berusahalah bagi wanita yang hamil dan menyusui untuk tetap berpuasa. Dan ini sebenarnya tidak membahayakan, terutama bagi wanita yang kuat ya. Karena keluarga saya pernah melaksanakan hamil-hamil puasa, tidak mengapa. Bayinya sehat, dirinya pun sehat. Hanya mungkin sehari 2 hari yang tidak berpuasa karena sudah tidak sanggup. Nah, ini adalah solusi agar wanita hamil dan menyusui tidak banyak hutang. Harus dipahami baik-baik. Wanita hamil dan menyusui tetap disyariatkan puasa, tetapi boleh tidak berpuasa jika khawatir terhadap dirinya atau janinnya. Boleh tidak berpuasa. Itu satu. Yang kedua, adapun jawaban apakah wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa, maka apakah mengqadha ataukah dia membayar fidyah? Khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan, jika wanita hamil tidak berpuasa, wanita menyusui tidak berpuasa, maka kalau dia takut terhadap dirinya sendiri, maka berarti dia wajib mengqadha. Tapi kalau dia khawatir terhadap janinnya saja, dia wajib bayar fidyah. Tapi kalau dua-duanya takut, dia takut terhadap dirinya, takut terhadap janinnya, qadha dan fidyah. Itu pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, 2 orang ulama dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berpendapat bahwasanya wanita hamil dan menyusui membayar fidyah. Fidyah itu apa sih? Kalau tidak puasa, maka memberi makan kepada orang miskin 1 kali makan kenyang. Nungkar nasi kuning, beri kepada orang miskin. 1 hari 1 bungkus. Selama dia tidak berpuasa, berapa hari berapa bungkus itu. Ini pendapatnya siapa? Siapa tadi? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Pendapat yang ketiga, pendapat ulama peneliti, yaitu Imam Al-Albani, di antaranya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwa wanita menyusui itu seperti orang sakit akut. Makanya dari tadi saya jelaskan apa itu sakit akut, apa itu sakit kronis. Sakit yang datang tiba-tiba dan diharapkan cepat kesembuhannya. Begitulah wanita hamil dan menyusui. Dia tidak sanggup untuk berpuasa saat hamil dan saat menyusui. Tidak hamil, kapan dia tidak menyusui, dia qadha meskipun terlambat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha wada'a 'anil musafiri wal hamili wal murdi as-shaum. Allah membebaskan dari musafir, wanita hamil, wanita menyusui, berpuasa. Berarti hukumnya sama nih. Musafir kalau nggak puasa qadha di lain hari. Wanita hamil dan menyusui kalau nggak puasa qadha di lain hari. Itu dalil. Dan kita lebih condong kepada pendapat ini. Saya selalu memfatwakan masalah ini, atau bukan memfatwakan, mengambil fatwa lebih tepatnya. Siapa kita sampai fatwa? Mengambil fatwa dari ulama yang mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui kalau tidak puasa mengqadha meskipun datang Ramadan lagi, ya, kecuali sekali hutangnya, saya sudah lemah, tahun ini Ramadan hamil, tahun depan menyusui, tahun depan hamil lagi, tahun depan menyusui lagi, kapan mengqadhanya? Maka ini kan lemah, maka pada satu dia bayar fidyah, selesai. Paham tuh? Paham tak Syekh? Jazakallah khair. Hal min su'al? Naam, Ardan, surah, ati mikrofon.
Ya Ustaz, Barakallahu fiik. Ustaz, kan tadi kalau misalnya ada wanita hamil, takut dari orang miskin. Itu boleh Boleh, dia bungkus kasih 14 orang miskin. Selesai urusan. Satu bungkus harganya 10.000. 14 berarti 140.000. Selesai urusan. Ya, fidyah memang enak, tetapi ya tadi kita menguatkan pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya mengqadha karena kedudukannya seperti orang sakit. Hadza wallahu alam. Naqtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.